Episode 15. Wanita lain. Alvan menunggu dengan gelisah di depan ruang operasi. Saat ini di dalam sana masih berbaring seorang wanita yang dia ketahui bernama Stephanie. Ara datang ke rumah sakit setelah Alvan memberi kabar padanya bahwa dia telah menabrak seorang wanita. Bagaimana keadaannya? Tanya Ara panik. Entahlah. Mudah-mudahan tidak apa-apa dan lukanya tidak parah, jawab Alvan tak kalah gelisah. Kenapa dia bisa menabrakkan diri di mobilmu, sayang? Tanya Ara. Aku tidak tahu. Tadi tiba-tiba wanita itu berlari ke arah mobilku. Untung saja aku mengemudikan mobil dengan kecepatan sedang. Dan sebelum dia tidak sadarkan diri, sempat dia meminta tolong padaku, jawab Alvan. Tiba-tiba dari arah depan datang dua pria berbadan besar dan salah satunya mempunyai banyak tato di lengannya. Hei, apakah kamu orang yang telah menabrak anakku? Bentak salah satu pria tadi. Maaf, apakah Anda papanya wanita yang saya tabrak? Tanya Alvan. Iya betul. Di mana anak saya? Seru pria bertato itu. Dia sedang berada di ruang operasi saat ini, jawab Alvan. Kamu harus bertanggung jawab apabila sampai ada apa-apa dengan putriku. Seru pria yang mengaku sebagai papa dari gadis yang berada di ruang operasi saat ini. Lampu ruang operasi pun padam. Seorang dokter keluar dalam. Keluarga pasien, seru dokter tersebut. Saya papanya, jawab pria bertato itu. Semua orang menghampiri sang dokter untuk mengetahui keadaan Stephanie. Keadaan putri Anda sekarang sudah stabil. Tapi bayi di dalam kandungannya tidak tertolong, ucap dokter tersebut. Alvan dan Ara terkejut mendengar penuturan sang dokter. Mereka memang tahu bahwa Stephanie tengah hamil. Dan apa yang ditakutkan ternyata terjadi. Sedangkan kedua pria itu sudah mengepalkan tangan mereka kuat. Kapan kami bisa melihat pasien? Tanya Alvan. Sebentar lagi kami akan pindahkan ke ruang perawatan. Dan kalian bisa melihat keadaannya. Saya permisi dulu, jawab dokter tersebut. Kemudian dokter itu berlalu dari hadapan Alvan. Hei, kamu anak muda. Aku telah kehilangan cucuku gara-gara dirimu. Sebaiknya kamu bertanggung jawab. Seru papa dari Stephanie. Pasti saya akan bertanggung jawab, Tuan. Seluruh biaya, operasi dan kompensasi akan saya lunasi, jawab Alvan. Pria bertato itu tersenyum sinis. Kamu tahu seberapa berharganya bayi yang dikandung anakku itu? Dia adalah calon pewaris seorang bilioner, dan sekarang kamu telah membunuhnya. Maka dari itu, tanggung jawab seperti itu tidak akan bisa merubah nasibnya. Ucap pria itu tajam. Alvan dan Ara saling memandang. Lantas maksud Tuan tanggung jawab seperti apa agar bisa melunasi kesalahan saya? Tanya Alvan. Setelah Stephanie sadar, kamu harus menikahinya. Ucap papa Stephanie. Jederer. Bak seperti tersambar petir. Alvan dan Ara sungguh terkejut dengan permintaan pria tersebut. Haha, Anda jangan bercanda, Tuan. Ucap Alvan tergelak, sedangkan Ara hanya terdiam. Dia tidak berbicara sepatah kata pun. Ara hanya berpikir menurutnya orang di depannya ini sungguh konyol. Apa ada di dunia ini yang menginginkan pertanggungjawaban seperti itu? Batinnya, aku tidak mau tahu. Hanya itu yang bisa menembus kesalahanmu. Tapi saya sudah punya calon istri dan kami akan segera menikah. Menurut saya Anda terlalu berlebihan, Tuan. Ucap Alvan. Kalau kamu tidak mau menikahi anakku, maka jangan salahkan aku bila sebentar lagi polisi datang untuk menangkapmu. Ucap pria itu. Ara meremas jemarinya kuat. Dadanya bergemuruh terapi, tidak bisa berkata apa-apa. Sedangkan Alvan berusaha tenang. Dia menggandeng lengan Ara dan pergi dari hadapan kedua pria tersebut. Ara termenung memikirkan nasib Alvan yang disuruh bertanggung jawab dengan menikahi Stephanie. Saat ini dirinya berada di dalam kamar setelah Alvan mengajaknya untuk pulang. Tok, tok, tok. Stella masuk ke dalam kamar setelah mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban dari saudarinya itu. Ara. Hei, kenapa kamu melamun? Tanya Stella. Ara menoleh ketika mendengar Stella memanggilnya. Aku bingung harus bagaimanalah, jawab Ara sendu. Stella duduk di samping Ara. Dia memegang bahu gadis yang tengah mengandung buah hatinya bersama Alvan saudara kandungnya itu. Apa ada masalah? Tanya Stella. Ara menghela napas kasar. Dia semakin bingung ketika Stella bertanya seperti itu. Alvan mengatakan bahwa Ara harus merahasiakan masalah ini pada siapapun. Karena dia berjanji akan segera menyelesaikan masalah ini secepatnya. Aku tidak apa-apalah. Bagaimana dengan persiapan pernikahanmu dengan David? Ucap Ara mengalihkan pembicaraan. Stella memandang kedua mata Ara yang menyiratkan tersimpan sebuah rahasia. David sudah mengurus semuanya.
Kita memang harus segera menikah karena David tidak ingin ada pengganggu yang ingin merusak hubungan kita, jawab Stella. Ya, Ara memang baru mendengar rencana pertunangan Stella dan David yang dipercepat dan tiba-tiba dirubah menjadi rencana pernikahan karena ada suatu masalah. Selamat Yala, aku ikut senang dengan pernikahan kalian, ucap Ara tulus. Apakah dia juga bisa mengatasi masalah yang menderanya bersama Alvin dengan cara Alvin menikahinya secepatnya? Jujur Ara merasa agak takut dengan masalah ini. Apalagi setelah Alvin pergi meninggalkannya begitu saja setelah sampai mansion. Sedangkan di rumah sakit, Alvin masuk ke dalam ruang perawatan Stefani. Setelah tadi Papa Stefani dan kakaknya keluar dari ruangan tersebut. Bagaimana keadaanmu? Tanya Alvin duduk di kursi samping ranjang. Tuan, maafkan aku. Jangan hiraukan omongan dari Papa. Sejak kecil aku sudah terbiasa dengan perlakuannya yang seperti ini padaku, jawab Stefani. Alvin tersenyum tulus. Sebenarnya ada masalah apa kalau boleh aku tahu? Mungkin saja aku bisa membantumu, ucap Alvin. Sebenarnya Papa telah menjualku pada seseorang karena jebakannya. Dia menyuruhku untuk melayani pria tua kaya sampai aku mengandung anaknya. Dan bisa menggunakan anak itu sebagai pion untuk mendapatkan warisan dari pria tua itu, cerita Stefani. Alvin merasa miris dengan kisah wanita di depannya yang sedang berbaring lemah ini. Ternyata dugaannya benar. Stefani adalah korban dari seorang pria yang disebutnya Papa tersebut, dan demi mendapatkan keuntungan, Papa Stefani menginginkan Alvin bertanggung jawab dengan cara menikahinya karena wanita itu sudah terlanjur keguguran. Karena pasti pria tua kaya yang disebut oleh Stefani itu tidak mau bertanggung jawab lagi karena tidak ada alasan yang bisa mengikat Stefani dan pria tua itu. Aku tahu maksudnya. Aku berjanji akan menyelesaikan masalahmu itu. Katakan siapa nama pria tua tersebut? Tanya Alvin. Stefani hanya memandang kosong ke arah depan. Namanya Tuan Max Fernando, orang USA asal Meksiko. Dia mempunyai banyak perusahaan di berbagai negara bagian Amerika Serikat, jawab Stefani. Alvin mengangguk. Sepertinya kali ini dia harus bisa menghadapi seorang nama yang seperti tidak asing di telinganya. Sebaiknya sekarang kamu beristirahat. Aku akan segera menyelesaikan masalah ini. Dan aku pastikan kamu bisa terbebas dari jeratan papamu sendiri, ucap Alvin. Stefani mengangguk. Dia juga sudah merasa bahwa hidupnya selama ini sangat terkekang oleh sang papa. Mungkinkah pria muda tampan di hadapannya saat ini bisa menolongnya? Alvin mendatangi perusahaan dadinya. Dia menelepon seseorang dan langsung berlari menuju lift khusus. Setelah beberapa saat Alvin keluar dari dalam lift dan langsung berjalan menuju ruangan sang dedi. Ada urusan apa tuan muda mencariku? Tanya Reno, asisten Dedi Stephen. Paman, aku ingin bertanya padamu. Apakah kamu mengenal Max Fernando? Tanya Alvin. Stephen dan Reno saling menatap. Mereka berpikir kenapa Alvin menanyakan seorang pria yang disebut Reno sebagai pamannya itu. Karena Max adalah paman dari Rosa, istri Reno. Apa kamu sedang ada masalah, nak? Tanya Stephen. Aku hanya ingin bertemu dengan Max, Dad. Tolong bantu aku bertemu dengannya, paman. Mohon Alvin, paman Max itu sangat susah untuk ditemui. Tapi aku tahu dia sekarang berada di mana, ucap Reno. Di mana dia, paman Reno? Aku harus segera menemuinya, tanya Alvin. Dia sedang di tempat istri pertamanya di Meksiko. Aku akan memberikan alamatnya padamu. Tapi dia selalu tidak lama di sana. Paling lama hanya 2 minggu. Dan setelah itu dia kembali ke USA, jawab Remo. Apakah aku bisa mendapatkan alamat istri keduanya saja, paman? Tanya Alvin. Tentu saja. Aku akan memberikannya padamu, tuan muda. Tapi jangan sampai kamu terkejut melihat istri keduanya ya. Karena dia masih di bawah umur. Usianya masih 17 tahun, jawab Reno. Stephen hanya menggelengkan kepalanya mendengar semua tentang Max. Karena dia juga mengenal pria tua tersebut. Bersambung.